dunia menahan napas. Pada Minggu pagi, 21 Juni 2025, berita mengejutkan datang dari Timur Tengah. Amerika Serikat, atas perintah langsung Presiden Donald Trump, telah melancarkan serangan militer ke beberapa fasilitas nuklir utama di Iran. Serangan ini bukan sekadar insiden kecil. Ini adalah eskalasi paling berbahaya dalam hubungan antara Washington dan Teheran selama beberapa dekade. Aksi ini terjadi setelah ketegangan yang sudah memuncak, di mana Israel dan Iran saling serang selama lebih dari seminggu. Kini, dengan keterlibatan langsung kekuatan militer terbesar di dunia, pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah, apakah kita sedang berada di ambang perang yang jauh lebih besar, bahkan mungkin Perang Dunia Ketiga? Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah hal baru. Ini adalah sebuah cerita panjang tentang ketidakpercayaan, permusuhan ideologis, dan perebutan pengaruh di kawasan yang paling strategis di dunia. Sejak Revolusi Iran pada tahun 1979 yang menggulingkan Shah yang didukung AS, kedua negara telah berada di jalur yang saling berlawanan. Hubungan mereka diwarnai oleh krisis sandera, sanksi ekonomi yang melumpuhkan, perang proksi, dan perselisihan sengit mengenai program nuklir Iran. Setiap beberapa tahun, bara api ini seolah akan padam, hanya untuk menyala kembali dengan lebih hebat. Serangan terbaru ini bagaimanapun terasa berbeda. Ini adalah konfrontasi langsung, sebuah langkah yang melewati banyak garis merah yang sebelumnya tak tersentuh. Memahami situasi ini membutuhkan kita untuk melihat lebih dari sekadar berita utama hari ini. Kita perlu memahami sejarah yang rumit, jaringan aliansi yang kompleks, dan taruhan yang sangat tinggi bagi semua pihak yang terlibat. Konflik ini tidak hanya melibatkan AS dan Iran. Ini juga menyangkut sekutu AS seperti Israel dan Arab Saudi, serta kekuatan global seperti Rusia dan Tiongkok yang memiliki kepentingan besar di kawasan tersebut. Setiap langkah yang diambil oleh satu pihak akan memicu reaksi dari pihak lain, menciptakan efek domino yang bisa dengan cepat lepas kendali. Dampaknya tidak akan terbatas pada Timur Tengah, tetapi akan terasa di seluruh ekonomi global. Dalam esai ini, kita akan mencoba membedah situasi yang sangat kompleks ini dengan cara yang sederhana. Kita akan melihat akar sejarah konflik, insiden-insiden yang membawa kita ke titik ini, dan apa yang bisa terjadi selanjutnya. Kita akan menjelajahi skenario terburuk, yaitu perang regional yang menghancurkan, dan bahkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Namun, kita juga akan membahas mengapa skenario apokaliptik tersebut mungkin masih bisa dihindari. Yang terpenting, kita akan menggarisbawahi mengapa diplomasi dan upaya menurunkan ketegangan atau deeskalasi menjadi satu-satunya jalan keluar yang rasional dari krisis yang mengancam perdamaian dan stabilitas seluruh dunia ini. Untuk memahami mengapa AS dan Iran berada di ambang perang pada tahun 2025, kita harus kembali ke tahun 1979. Pada tahun itu, sebuah revolusi besar mengguncang Iran. Shah Mohammad Reza Pahlavi, seorang raja yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, digulingkan. Ia digantikan oleh sebuah pemerintahan teokratis yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pemerintahan baru ini memandang Amerika Serikat sebagai setan besar, musuh yang mencampuri urusan dalam negeri Iran, dan mendukung rezim Shah yang represif. Momen yang paling mendefinisikan permusuhan ini adalah krisis Sandera, di mana mahasiswa Iran menyandera 52 diplomat dan warga Amerika di kedutaan AS di Teheran selama 444 hari. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi Amerika dan secara permanen mengubah hubungan kedua negara. Setelah revolusi, Iran mulai membangun pengaruhnya di Timur Tengah dengan cara yang berbeda. Mereka mendukung kelompok-kelompok milisi Syiah di negara-negara lain, seperti Hizbullah di Lebanon dan berbagai kelompok di Irak. Kelompok-kelompok ini disebut proksi, yang berarti mereka bertindak atas nama Iran untuk melawan kepentingan AS dan sekutunya, terutama Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran, bertujuan untuk mengisolasi negara itu dan membatasi kemampuannya untuk mendanai program militer dan proksi-proksinya. Ketegangan ini terus naik turun selama beberapa dekade, terkadang meletus dalam konfrontasi kecil di Teluk Persia, tetapi tidak pernah menjadi perang terbuka secara langsung. Isu yang paling menjadi pusat perhatian dalam 2 dekade terakhir adalah program nuklir Iran.
Iran bersikeras bahwa programnya bertujuan damai, yaitu untuk menghasilkan listrik. Namun, Amerika Serikat dan Israel sangat curiga bahwa Iran secara diam-diam berusaha membuat senjata nuklir. Bom nuklir di tangan rezim Teheran dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Israel dan ancaman besar bagi stabilitas regional. Untuk mengatasi ini, sebuah kesepakatan nuklir bersejarah dicapai pada tahun 2015. Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun, pada tahun 2018, Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan tersebut dan menerapkan kembali sanksi yang lebih keras. Langkah ini membuat Iran kembali mempercepat program pengayaan uraniumnya. Pengayaan uranium adalah proses yang diperlukan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Tetapi jika dilakukan pada tingkat yang sangat tinggi, juga dapat digunakan untuk membuat bom. Menurut berbagai laporan intelijen sebelum serangan 2025, Iran telah memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk membuat beberapa bom jika mereka memutuskan untuk melakukannya. Meskipun mereka belum membangun bom, kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuat Israel dan AS merasa sangat terancam. Ketakutan inilah yang menjadi pemicu utama dari rangkaian peristiwa yang membawa Israel dan kemudian AS untuk mengambil tindakan militer langsung terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Sebelum serangan langsung ke fasilitas nuklir pada Juni 2025, ada beberapa peristiwa penting yang secara dramatis meningkatkan suhu konflik. Salah satu yang paling signifikan adalah pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat pada Januari 2020. Soleimani bukan sekadar seorang jenderal biasa. Ia adalah komandan pasukan Quds, sebuah unit elit dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, dan arsitek utama dari jaringan proksi Iran di seluruh Timur Tengah. Bagi Iran, ia adalah seorang pahlawan nasional. Bagi AS dan sekutunya, ia adalah seorang teroris yang bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara Amerika di Irak. Pembunuhannya melalui serangan drone di Baghdad adalah sebuah pesan yang sangat kuat dari Washington. Iran bersumpah akan melakukan pembalasan yang setimpal. Beberapa hari setelah pembunuhan Soleimani, Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke pangkalan militer di Irak yang menampung pasukan AS. Meskipun tidak ada tentara AS yang tewas, serangan itu menunjukkan kemampuan dan kemauan Iran untuk menyerang target AS secara langsung. Insiden ini membawa kedua negara ke ambang perang. Sejak saat itu, ketegangan terus berlanjut dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Terjadi serangkaian serangan misterius terhadap kapal-kapal tanker minyak di Teluk Persia yang dituduhkan AS kepada Iran. Ada juga serangan siber dan serangan oleh milisi proksi Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di Irak dan Suriah. Program nuklir Iran juga terus menjadi sumber gesekan utama. Setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir, Iran secara bertahap melanggar batasan-batasan yang telah disetujui. Mereka meningkatkan tingkat pengayaan uraniumnya jauh melampaui apa yang diizinkan, mendekati tingkat yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, pengawas nuklir PBB, semakin kesulitan untuk memantau aktivitas Iran karena Teheran membatasi akses para inspektur. Situasi ini menciptakan dilema bagi Israel dan AS. Apakah mereka harus membiarkan Iran semakin dekat dengan bom nuklir atau mengambil risiko perang untuk menghentikannya? Bagi Israel, jawabannya jelas, tindakan militer diperlukan. Pada pertengahan Juni 2025, Israel memulai kampanye serangan udara besar-besaran terhadap puluhan target militer dan nuklir di seluruh Iran. Ini adalah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iran tentu saja tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan meluncurkan ratusan rudal dan drone ke kota-kota Israel, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Selama seminggu, kedua negara terlibat dalam perang bayangan yang kini telah keluar ke tempat terbuka. Negara-negara Eropa mencoba menengahi, tetapi upaya mereka gagal. Di tengah kekacauan inilah, Amerika Serikat memutuskan untuk campur tangan secara langsung, dengan alasan untuk mendukung sekutunya Israel dan menghancurkan ancaman nuklir Iran sekali dan untuk selamanya. Keputusan Presiden Trump untuk menyerang fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan pada 21 Juni 2025 adalah sebuah pertaruhan besar. Serangan itu sendiri merupakan sebuah unjuk kekuatan teknologi militer yang luar biasa. 6 pesawat pengebom siluman B-2 Spirit yang mampu menghindari radar musuh
terbang ribuan mil untuk menjatuhkan bom penghancur bunker GBU-57 yang sangat besar. Bom seberat 30.000 pon ini dirancang khusus untuk menghancurkan target yang terkubur jauh di bawah tanah, seperti fasilitas nuklir Fordo yang dibangun di dalam gunung. Selain itu, kapal selam Angkatan Laut AS meluncurkan sekitar 30 rudal jelajah Tomahawk untuk memastikan kehancuran target. Ini adalah pesan yang jelas. Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk menyerang target apapun, dimanapun di Iran. Namun, keberhasilan teknis dari serangan militer tidak menjamin keberhasilan strategis. Dengan memerintahkan serangan ini, AS telah melewati Rubicon, sebuah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ini mengubah konflik dari perang proksi dan serangan tersembunyi menjadi konfrontasi langsung antara militer AS dan Iran. Iran segera mengutuk serangan itu dan bersumpah akan membalas. Respons awal mereka datang dengan cepat, peluncuran rudal balistik ke beberapa kota di Israel, yang menunjukkan bahwa meskipun fasilitas nuklirnya diserang, kemampuan misil konvensional mereka masih utuh dan berbahaya. Ancaman Iran untuk menyimpan semua opsi adalah sinyal yang mengerikan bagi seluruh kawasan. Risiko utama dari serangan ini adalah eskalasi yang tidak terkendali. Iran mungkin tidak dapat memenangkan perang konvensional melawan Amerika Serikat, tetapi mereka memiliki banyak cara untuk menimbulkan kerugian besar. Mereka dapat menggunakan jaringan proksi mereka di seluruh Timur Tengah untuk menyerang pasukan dan pangkalan AS, serta sekutu-sekutu Amerika seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mereka dapat mencoba menutup Selat Hormuz, jalur laut sempit yang sangat vital bagi pengiriman minyak dunia. Mereka bahkan dapat mencoba melakukan serangan teroris di negara-negara barat. Setiap tindakan balasan dari Iran kemungkinan besar akan memicu serangan balasan yang lebih besar dari AS, menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Secara domestik di Amerika Serikat, serangan ini juga memicu perdebatan sengit. Presiden Trump melancarkan serangan tanpa persetujuan dari Kongres, yang menurut banyak kritikus melanggar konstitusi AS yang memberikan wewenang untuk menyatakan perang kepada Kongres. Para pemimpin Partai Demokrat mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan gegabah yang dapat menyeret Amerika ke dalam perang besar lainnya di Timur Tengah, mengingatkan pada invasi Irak tahun 2003. Sementara itu, banyak dari Partai Republik memuji langkah tersebut sebagai tindakan tegas yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Perpecahan politik ini dapat melemahkan posisi AS dan mempersulit upaya untuk mengelola krisis yang sedang berlangsung. Serangan Amerika Serikat ke Iran tidak terjadi dalam ruang hampa. Tindakan ini, bisa dibilang seperti melempar batu besar ke kolam yang sudah bergolak, menciptakan riak yang dapat dengan cepat berubah menjadi gelombang tsunami di seluruh Timur Tengah. Ancaman terbesar dan paling cepat adalah kemungkinan terjadinya perang regional yang lebih luas. Iran telah menghabiskan puluhan tahun membangun apa yang disebut poros perlawanan, sebuah jaringan kelompok milisi bersenjata yang kuat dan setia kepada Teheran. Kelompok-kelompok ini tersebar di seluruh kawasan dan siap untuk bertindak jika diperintahkan. Mereka adalah kartu as Iran dalam menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat yang jauh lebih unggul. Di Lebanon, ada Hizbullah, salah satu proksi Iran yang paling kuat dan canggih. Hizbullah memiliki persenjataan puluhan ribu roket dan rudal yang dapat dengan mudah menjangkau seluruh wilayah Israel, menimbulkan kerusakan yang menghancurkan. Di Yaman, pemberontak Houthi telah menunjukkan kemampuan mereka untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan menargetkan kota-kota di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan drone dan rudal. Di Irak dan Suriah, berbagai milisi Syiah secara rutin menargetkan pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan Amerika. Jika Iran memberikan perintah, semua kelompok ini dapat melancarkan serangan terkoordinasi terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya secara bersamaan. Skenario seperti ini akan mengubah konflik Amerika Serikat-Iran menjadi perang multifront yang sangat sulit dikendalikan. Pasukan Amerika Serikat yang tersebar di pangkalan-pangkalan di Irak, Suriah, Qatar, dan Bahrain akan menjadi target empuk. Sekutu Amerika Serikat seperti Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab juga akan berada di garis depan.
Israel harus menghadapi ancaman dari Hizbullah di utara dan Hamas di Gaza, selain ancaman rudal langsung dari Iran. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang merupakan produsen minyak utama, bisa melihat fasilitas minyak dan kota-kota mereka diserang oleh Houthi atau bahkan oleh Iran secara langsung. Ini akan menjadi konflik yang kacau dan berdarah, menarik seluruh kawasan ke dalam pusaran kekerasan. Dampak kemanusiaan dari perang regional seperti itu akan sangat mengerikan. Sebelum serangan Amerika Serikat, konflik antara Israel dan Iran saja sudah menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya. Perang yang lebih luas akan menyebabkan jumlah korban meroket. Jutaan orang bisa mengungsi dari rumah mereka, menciptakan krisis pengungsi besar-besaran. Infrastruktur vital seperti pembangkit listrik, fasilitas air, dan rumah sakit akan hancur, menyebabkan penderitaan yang meluas bagi warga sipil. Stabilitas beberapa negara di kawasan itu yang sudah rapuh bisa runtuh total, menciptakan lebih banyak wilayah tanpa hukum yang menjadi tempat berkembang biak bagi kelompok-kelompok ekstremis. Ini adalah resep untuk bencana kemanusiaan dalam skala besar. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran dengan cepat akan menarik perhatian kekuatan global lainnya, terutama Rusia dan Tiongkok. Kedua negara ini memiliki hubungan yang semakin erat dengan Iran, dan memandang Amerika Serikat sebagai saingan strategis utama mereka. Cara mereka merespons krisis ini dapat menentukan apakah konflik akan tetap menjadi masalah regional atau meningkat menjadi konfrontasi global yang jauh lebih berbahaya. Baik Moskow maupun Beijing memiliki kepentingan besar di Timur Tengah dan tidak akan tinggal diam melihat Amerika Serikat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut secara drastis. Mereka kemungkinan besar akan menentang tindakan Amerika Serikat, setidaknya secara diplomatik. Rusia telah menjadi sekutu penting bagi rezim Bashar al-Assad di Suriah, di mana Iran juga memiliki pengaruh yang signifikan. Moskow dan Teheran telah bekerja sama untuk menopang pemerintah Assad. Selain itu, Rusia adalah pemasok utama senjata bagi banyak negara di kawasan itu, termasuk Iran di masa lalu. Dalam krisis saat ini, Rusia kemungkinan akan mengutuk serangan Amerika Serikat di forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan menyerukan deeskalasi. Namun, mereka mungkin juga melihat peluang dalam krisis ini. Konflik yang menyibukkan Amerika Serikat di Timur Tengah akan mengurangi tekanan Amerika Serikat terhadap Rusia di Eropa Timur, terutama terkait dengan Ukraina. Tiongkok, di sisi lain, memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar di Timur Tengah. Tiongkok adalah importir minyak mentah terbesar di dunia, dan sebagian besar pasokannya berasal dari kawasan ini, termasuk Iran dan Arab Saudi. Stabilitas jalur pelayaran, terutama Selat Hormuz, sangat penting bagi keamanan energi Tiongkok. Perang besar akan mengganggu pasokan ini dan merusak ekonomi Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing memiliki kepentingan yang kuat dalam mencegah eskalasi. Mereka kemungkinan akan menggunakan pengaruh diplomatik dan ekonominya untuk menekan semua pihak agar menahan diri. Namun, Tiongkok juga telah meningkatkan kerjasama militer dan ekonominya dengan Iran dalam beberapa tahun terakhir, melihatnya sebagai mitra penting dalam inisiatif Belt and Road mereka. Keterlibatan Rusia dan Tiongkok menciptakan dinamika yang sangat kompleks. Jika mereka memutuskan untuk memberikan dukungan militer atau intelijen yang lebih substansial kepada Iran, itu akan secara signifikan mengubah perhitungan strategis. Misalnya, jika Rusia menyediakan sistem pertahanan udara canggih kepada Iran, atau jika Tiongkok memberikan dukungan ekonomi untuk membantu Iran bertahan dari sanksi, itu akan memperpanjang konflik dan mempersulit Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya. Meskipun konfrontasi militer langsung antara Amerika Serikat dan Rusia atau Tiongkok, karena Iran tidak mungkin terjadi, risiko salah perhitungan selalu ada. Sebuah insiden yang tidak disengaja antara pasukan Amerika Serikat dan Rusia di Suriah misalnya, bisa dengan cepat lepas kendali. Perang di Timur Tengah tidak pernah hanya menjadi masalah regional. Dampaknya selalu terasa di seluruh dunia melalui satu saluran utama, harga minyak. Timur Tengah adalah jantung dari industri energi global. Sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, sebuah jalur air sempit yang memisahkan Iran dari Semenanjung Arab. Iran telah berulang kali mengancam akan menutup selat ini jika diserang. Meskipun Angkatan Laut Amerika Serikat kemungkinan besar dapat membuka kembali selat tersebut,
Gangguan bahkan untuk beberapa hari atau minggu saja sudah cukup untuk mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh pasar energi global. Jika Iran mencoba menutup Selat Hormuz, atau jika fasilitas produksi minyak di Arab Saudi atau Uni Emirat Arab rusak akibat serangan, harga minyak mentah akan meroket. Kita bisa melihat harga minyak melonjak hingga di atas 150 atau bahkan $200 per barel. Kenaikan harga minyak yang drastis seperti ini akan berdampak langsung pada biaya transportasi dan produksi untuk hampir semua barang di dunia. Harga bensin di pompa akan naik tajam, biaya pemanasan rumah akan meningkat, dan harga makanan akan lebih mahal karena biaya transportasi yang lebih tinggi. Ini akan bertindak seperti pajak besar bagi konsumen di seluruh dunia, mengurangi daya beli mereka dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Bagi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, lonjakan harga minyak akan memicu inflasi dan dapat mendorong ekonomi mereka ke dalam resesi. Bagi negara-negara berkembang yang merupakan importir minyak, dampaknya akan jauh lebih buruk. Banyak dari negara-negara ini sudah berjuang dengan utang dan inflasi. Harga energi yang lebih tinggi dapat menyebabkan krisis neraca pembayaran, kerusuhan sosial, dan ketidakstabilan politik. Ekonomi global yang baru saja mulai pulih dari berbagai guncangan dalam beberapa tahun terakhir, bisa kembali terjerumus ke dalam krisis yang dalam dan berkepanjangan. Selain minyak, konflik ini juga akan mengganggu rantai pasokan global lainnya. Lalu lintas udara di atas Timur Tengah, yang merupakan koridor penting antara Eropa dan Asia, akan sangat terganggu. Maskapai penerbangan harus mengambil rute yang lebih panjang dan lebih mahal, meningkatkan biaya perjalanan dan kargo udara. Premi asuransi untuk pengiriman laut di kawasan itu akan melonjak, membuat perdagangan menjadi lebih mahal. Ketidakpastian yang diciptakan oleh perang akan membuat perusahaan enggan berinvestasi, dan pasar saham di seluruh dunia akan jatuh. Singkatnya, perang antara Amerika Serikat dan Iran akan menjadi bencana tidak hanya bagi rakyat di Timur Tengah, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi seluruh planet. Setiap kali konflik besar meletus yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar, pertanyaan yang paling menakutkan selalu muncul. Apakah ini bisa menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga? Dalam kasus konfrontasi Amerika Serikat-Iran, ancaman ini, meskipun masih jauh, tidak bisa diabaikan sepenuhnya. Perang Dunia Pertama dimulai dari sebuah insiden regional, pembunuhan seorang adipati di Sarajevo. Peristiwa itu memicu serangkaian aliansi dan eskalasi, yang akhirnya menyeret seluruh Eropa dan dunia ke dalam perang. Sejarah mengajarkan kita bahwa konflik lokal dapat memiliki konsekuensi global yang tidak terduga, terutama ketika kekuatan-kekuatan besar dengan kepentingan yang saling bertentangan terlibat. Skenario terburuk yang bisa mengarah pada perang dunia adalah eskalasi yang tak terkendali. Bayangkan jika perang regional antara Iran dan proksi-proksinya melawan Amerika Serikat dan sekutunya semakin memburuk. Kemudian, Rusia dan Tiongkok merasa kepentingan vital mereka terancam, atau melihat peluang untuk melemahkan Amerika Serikat secara permanen, memutuskan untuk campur tangan secara lebih langsung. Ini bisa dimulai dengan pengiriman senjata canggih ke Iran, kemudian penasihat militer, dan akhirnya mungkin intervensi militer terbatas untuk melindungi aset mereka. Jika pasukan Amerika Serikat dan Rusia atau Tiongkok terlibat dalam pertempuran langsung, bahkan secara tidak sengaja, situasinya bisa menjadi sangat berbahaya dengan sangat cepat. Namun, ada beberapa alasan kuat mengapa kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga secara penuh masih relatif rendah. Alasan utamanya adalah keberadaan senjata nuklir. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok semuanya adalah negara pemilik senjata nuklir. Para pemimpin di Washington, Moskow, dan Beijing memahami bahwa perang langsung di antara mereka akan berisiko meningkat menjadi perang nuklir, yang akan berarti kehancuran total bagi semua pihak. Konsep ini dikenal sebagai Mutual Assured Destruction atau saling menghancurkan yang terjamin. Ketakutan akan kiamat nuklir ini bertindak sebagai rem yang sangat kuat terhadap eskalasi di luar kendali. Selain itu, dunia saat ini jauh lebih terhubung secara ekonomi daripada di masa lalu. Tiongkok, misalnya, adalah mitra dagang terbesar bagi Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Perang besar akan menghancurkan ekonomi global yang menjadi sandaran kemakmuran Tiongkok. Kepentingan ekonomi bersama ini menciptakan insentif yang kuat bagi semua pihak untuk menghindari konflik habis-habisan.
Meskipun persaingan strategis itu nyata, saling ketergantungan ekonomi ini mendorong para pemimpin untuk mencari solusi lain selain perang. Jadi, meskipun risiko perang dunia itu nyata dan harus ditanggapi dengan serius, ada juga kekuatan penyeimbang yang kuat yang mendorong ke arah pengekangan dan deeskalasi. Dunia saat ini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Serangan Amerika Serikat ke Iran telah mendorong Timur Tengah dan dunia ke tepi jurang. Siklus serangan dan pembalasan dapat dengan mudah lepas kendali, menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik, dan menyebabkan penderitaan manusia dan kehancuran ekonomi yang tak terbayangkan. Dalam situasi yang penuh ketegangan seperti ini, mudah untuk terjebak dalam retorika perang dan seruan untuk tindakan yang lebih keras. Namun, justru pada saat-saat seperti inilah, akal sehat, kehati-hatian, dan diplomasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Jalan keluar dari krisis ini bukanlah melalui bom dan rudal yang lebih banyak, tetapi melalui dialog dan negosiasi yang sabar. Langkah pertama dan paling mendesak adalah deeskalasi. Ini berarti semua pihak harus menahan diri dari tindakan militer lebih lanjut. Amerika Serikat dan Israel harus menghentikan serangan mereka, dan Iran serta proksi-proksinya harus menghentikan serangan balasan mereka. Diperlukan gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah dan menciptakan ruang untuk diplomasi. Pihak ketiga yang netral, mungkin PBB atau negara-negara seperti Swiss atau Oman yang memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak, dapat memainkan peran penting dalam menengahi gencatan senjata ini. Tujuannya adalah untuk memutus siklus kekerasan sebelum menjadi tidak mungkin untuk dihentikan. Setelah kekerasan berhenti, upaya diplomatik yang serius harus dimulai. Ini tidak akan mudah. Ketidakpercayaan antara Washington dan Teheran sangat dalam dan telah dibangun selama lebih dari 4 dekade. Namun, sejarah menunjukkan bahwa bahkan musuh bebuyutan pun bisa berbicara. Perlu ada saluran komunikasi langsung atau tidak langsung yang dibuka kembali. Pembicaraan harus membahas akar penyebab konflik program nuklir Iran, sanksi Amerika Serikat, dan aktivitas regional Iran. Tujuannya haruslah untuk menemukan jalan tengah di mana keamanan semua pihak terjamin. Mungkin sebuah versi baru dari kesepakatan nuklir 2015 yang lebih kuat dan lebih komprehensif bisa menjadi landasan untuk negosiasi. Pada akhirnya, stabilitas jangka panjang di Timur Tengah tidak dapat dicapai melalui intervensi militer asing atau perlombaan senjata. Itu hanya dapat dicapai melalui tatanan keamanan regional yang mencakup semua negara di kawasan itu, termasuk Iran dan Arab Saudi. Ini membutuhkan diplomasi yang sulit dan kemauan politik dari semua pihak untuk berkompromi. Alternatifnya adalah konflik tanpa akhir, yang akan menguras sumber daya, merenggut nyawa, dan terus-menerus mengancam untuk meledak menjadi perang yang lebih besar. Pilihan ada di tangan para pemimpin dunia. Semoga mereka memilih jalan kebijaksanaan dan perdamaian, bukan jalan perang yang akan membawa bencana bagi kita semua. Dunia sedang mengawasi.